persoalan Buleleng hanya aksesibilitas. Kalau bandara boleh belakangan, tapi jalan dulu. Jalan ini saya harapkan di tahun depan nih, kalau janji dari kementerian sih tahun depan sudah digarap ya. Tapi saya harus hati-hati juga karena sekarang kan banyak anggaran-anggaran yang kadang-kadang sudah turun dalam DAK dipotong lagi karena rasionalisasi. Mungkin karena penerimaan pajak di pusat itu tidak tercapai. Kita kena rasionalisasi, mudah-mudahan shortcut ini tidak dirasionalisasi ya, berjalan sesuai dengan rencana. Harapan saya dalam 5 tahun ke depan jalan sudah selesai seluruhnya. Dari 10 titik shortcut yang direncanakan, setiap tahun kalau digarap 4, mungkin dalam 3-4 tahun sudah selesai. Dia yang ngambil di tanah ini. Perkenalkan, nama saya Fatahillah. Saya petani cengkeh, warga desa Pegayaman yang terkena dampak proyek pembangunan jalan shortcut Mengui Singaraja Mengui Tani. Nah, pada awalnya saya tahu ini kan langsung ada petugas yang diantar oleh Babinsa, Babin Kantibnas, sama Kadus, kalian dusunnya, untuk mematok tanah kami, dan di sana baru kami diberitahu kalau tanah kami ini kena. Gitu. Begitulah kata Pak Fatahillah, kalau saja tak ada petugas yang tiba-tiba meletakkan patok di tanahnya, ia tak tahu kalau di atas tanahnya akan dibangun jalan Singaraja Mengui Tani atau shortcut. Memang tak ada sosialisasi sebelumnya, dan begini kelanjutan ceritanya. Setelah itu baru ada undangan untuk kami ke mana namanya itu, Git-Git. Oh, di Git-Git ya. Iya, di sana dikasih tahu kalau pemerintah punya wacana untuk membangun shortcut. Di sana kami diberitahu dan dimintai persetujuan. Ya. Nah, setelah itu beberapa hari dapat undangan lagi sekali. Ya, diberitahu karena akan diganti untung, segala macam dah. Iya, iya. Nah, terus di sana kami diberikan kertas untuk mengisi data-data kepemilikan. Oke. Ya, ada yang berupa sertifikat, silsilah atau jual beli. Nah, setelah itu ada tim B katanya apa. Ini kan kesini ngecek, ngukur mutu-mutu rumah. Setelah itu ada dari mahasiswa ngitung yang ada di atas tanah. Oke. Sekaligus pengukuran tanah dari BPN. Terus di sana kami mengisi data itu sudah benar apa belum. Nah, setelah benar kami tanda tangan. Ya. Dan waktu itu pun surat-surat berupa silsilah atau sertifikat itu aslinya harus diserahkan. Iya. Terus pada tanggal 29 bulan 12 2019 kami diundang lagi untuk penetapan ganti ruginya itu. Untuk penetapan bentuk. Nah, bentuk di Gedung Kesenian di sana sepakat semuanya untuk berbentuk uang. Nah, setelah itu kami tanda tangan, diberikan amplop, keluarlah di sana hasilnya itu. Oke. Rumah ukuran sekian, tanah sekian, dengan harga sekian.
cengkeh, pohonnya sekian dan lain-lain. Terus setelah itu kan banyak yang komplain karena itu harganya tidak cocok, tidak Oke. sesuai gitu. Nah setelah tanggal 31 kita diundang lagi ke kantor Balai Banjar, Dinas Kubu. Di sana tandangan lagi kwitansi, ada kenaikan. Ya. Ada yang 11 juta, ada yang 5 juta. Ya. Ada yang sampai ratusan juta di sana kenaikan. Cuman tanda tangan kwitansi itu tidak pakai materai seperti di gedung kesenian. Benar. Ya. Setelah itu kami mengadakan komplain lagi karena kami merasa itu belum sesuai, masih merugikan, tidak seperti yang dikatakan awal ganti untung. Ya, ya. Kami minta bantuan sama LSM, Yasra Hak Siar Dinamika Indonesia. Oke, benar. Nah, dia membantu kita selama beberapa bulan. Dia mentok tidak bisa mengatasi, tidak bisa membantu kami, dilimpahkan ke komite. Oke. Komite Pemberantasan Korupsi. Nah setelah itu dari komite bekerja kalau kurang lebih 2 bulan. Ya. Dan kami pun dimintai biaya untuk sewa hotel, Oke. ongkos mobil. Oke. Ya kurang lebihnya kami memberikan pesangon waktu itu sudah 15 jutaan lah. Dan itu iuran warga sekitar. Kalau saya kan kasihan sama warga, Oh, jadi gitu. saya talangi 3 orang. Saya, Saprudin, itu yang Ya, menalangi dulu ya, kan ya, kasihan gitu. ya, benar. Kalau saya harus minta ke warga soalnya kan sudah beban. Nah terus ujung-ujungnya katanya sudah tidak bisa juga, Oke. harus tanda tangan. Karena kita diberikan waktu 14 hari dulu tidak dipergunakan untuk komplain. Iya, iya. Terus setelah itu kami minta bantuan sama Aliansi Indonesia. Oke. Sekarang kan masih Proses Pak ya? masih proses. Ya. Kemarin kan kita sudah ke gubernur, kantor gubernur, ketemu Ya. di sana sama wagubnya, sama PUPR Ya. provinsi. Dan ini difasilitasi, diserahkan sama untuk melakukan pengecekan ulang Ya, lah. ya. Jadi diberikan ruang untuk membantu masyarakat Oke. dari aliansi. Sebelum bertemu Pak Fatahila, sebenarnya kami lebih dulu bertemu Pak Marlan. Ini berkat Alfi, seorang mahasiswa dari Begayaman yang peduli nasib petani cengkeh di desanya. Sebagai penggarap cengkeh ini sudah berapa tahun, Pak? Oh, dari kakek saya nih, Turun-temurun. mengurut. Iya, ini kan lagi sedang ada sengketa antara petani cengkeh di Begayaman dengan Shortcut. Iya, Ini iya, bagaimana keadaannya Pak sekarang nih? Pokoknya kan gini menurut Bapak, Heeh. janji-janji pemerintah tuh nggak ada cocok itu. Iya, itu yang disengketakan. Mm. Oke. Heeh. Dari Bapak sendiri berapa kena Shortcut? Kalau cengkeh 28 pohon jadi sampai 20, belum yang lain-lainnya tuh Iya. kopi, Heeh. termasuk apalagi durian. Heeh. Ya, itu dah yang bikin Bapak komplain gitulah. Heeh. Sebab satu pom tuh nggak ada yang masuk, Satu pohon pun tidak ada yang masuk. nggak ada yang masuk. Datanya tidak ada yang masuk kayak. Mm. Yang ini dah kena Di mana Pak? Di situ. sananya. Oh, itu semua tuh. Semua Kena. nih kesininya nggak habis dah kanannya. Oh iya benar. Kalau gini kejadian bagusan dah dibongkar, paksa. Ini dah kayu-kayunya nggak ada yang dimasukkan. Sama cengkeh ini ya. Berarti kayu-kayu ini nggak ada yang kedata. Nggak ada, Artinya kalau nggak kedata nggak dikasih ganti rugi berarti Pak. pasti kan. Terus Bapak kan sebagai penggarap merasa keberatan ini ke depan Bapak nih mau bawa kemana gitu. Ini dengar-dengar rumah juga kena nih Pak. Iya, Berarti kalau rumah kena harus pindah nanti. harus pindah, kalau nggak pindah kan di mana? Tapi karena ini rumah harus diperjuangkan. Insya Allah Bapak akan perjuangkan. Ya, ini kalau seandainya kemudian Shortcut ini jadi rencana untuk alih profesi ini apa nih Pak? Ya nanti Bapak coba-coba, belum tahu sekarang.
Belum terpikirkan. Belum Yang penting terpikirkan. sekarang ini berjuang dulu. Iya, yang penting berjuang dulu gitu. Iya. Nasib Pak Marlan tidak seberuntung petani Begayaman yang lainnya. Semua pohon cengkehnya tak terdata di BPN. Entah ada kesalahan teknis atau memang sengaja tak dimasukkan. Pak Marlan tak kunjung mendapat jawaban yang pasti. Pokoknya kan sudah dari kepala dusun ke kepala desa Pak, mengadu sampai ke bahkan sampai katanya KPK apa LSM, sekarang kan dalam proses apa namanya Di pengadilan. aliansi apa. Pokoknya sekarang kan dalam proses juga ada, belum ada kabarnya gitu. Iya. Berarti Bapak satu pohon pun tidak dapat ganti rugi. Iya, Satu pohon. nak masuk itu yang biar nak salah Bapak kan. Belum dimasukkan nantinya bagaimana. Mudah-mudahan dengan apa Bapak komplain ini nanti bisa dimasukkan gitu kan, sesuai seperti teman-teman Iya, gitu. benar. Setelah berbincang dengan Pak Marlan, kami diajak untuk menemui adiknya yang juga mengalami ketidakadilan. Pak Syahda namanya, petani cengkeh yang rumahnya hanya diberikan ganti rugi sebesar Rp5.500.000, sedangkan kandang sapi yang berukuran lebih kecil diberikan ganti rugi sebesar Rp4.500.000. Ini sebuah ketidakadilan yang nyata. Ini udah dipanen Pak berarti? Udah nih baru habis dipanen. Udah habis Pak? Bapak sebagai pemilik lahan atau penggarap lahan ya? Saya penggarapnya ini, Penggarap, Iya. artinya tanahnya milik orang lain? orang lain. Oh iya. Bapak sudah berapa tahun kira-kira jadi petani cengkeh? Sudah 30 tahun lah. 30 tahun. 30 tahun, cuman tanaman cengkeh ini mulai menanam sudah 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun Ah, saya tanam sendiri. tanam sendiri. Ya, Iya. terus ini sama perjanjian sama bosnya, bagi 4 pemilik, 3 saya 1 gitu. Oh, berarti bagiannya. pemilik tanah dapat 3, Ya, penggarap dapat, dapat 1. tapi Bapak yang nanam semua. Ya, Oh, saya tanam gitu. semua. Kalau ibaratkan 4 kintal, Bapak cuma dapat 1 kintal. Ya. Oh iya iya. Ini kan lagi ada proyek shortcut Pak di kebun cengkeh Iya. Begayaman ini. Heeh. Ini Bapak terdampak. Ya, ini dah kena. Ini yang jadi masalah, ini kan cengkeh saya yang kena, terhitung yang ini satu lahan ini 140, cuman masuk di POM, dihitung sama pemerintah cuma 35 pohon. 140 pohon. 140 pohon yang didata cuman 35 pohon. Terus yang nggak didata kan hilangnya 105. kalau nggak 105. Dan itu yang sedang diperjuangkan oleh salah. petani. Ya, itu dah. Makanya saya komplain. Selain kebun cengkeh, rumah juga kena Pak. Rumah kena, terus yang satunya dibayar cuma 5.500.000, sedangkan kandang sapi yang ukuran 2x3 dapat 4.500.000, sedangkan rumah saya yang ukurannya 7x6 dapat cuma 5.500.000. Ayo. Dan ini rumah saya ukurannya 7x6. Terus kandang sapi 3x2 dibayar 4.500.000. Itu sangat tidak adil. Iya, ini memang nggak adil namanya ini. Nanti kan kasih ini perbandingan harga.
Nah, dan ini perbandingan rumah saya sama kandang sapi tetangga saya. Ini dah kandang sapinya yang dihargai 4.500.000. Ini kan kecil. Iya, benar. 3 kali 2 ini. Sedangkan rumah saya 6 kali 7 cuma 5.500.000. Jauh. Nah, Jauh. tolong saya minta keadilan ini, Pak. Urus ke sana. Dulunya Bapak mikir Papua, kenapa bisa ribut begitu. Sekarang kita yang ditimpa. Sekarang baru merasakan yang Jalan sepanjang 12,76 km ini di beberapa titik sudah resmi beroperasi. Jalan pintas Singaraja Mengwitani atau yang lebih sering disebut shortcut ini akan dibangun di 10 lokasi, di mana titik 1 sampai 4 berada di wilayah Kabupaten Tabanan, sedangkan titik 5 sampai 10 dibangun di Kabupaten Buleleng. Di awal tahun kemarin, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8 telah menyelesaikan pembangunan jalan pintas di 4 lokasi, yakni titik 3, 4, 5, dan 6, dan resmi dibuka untuk umum pada awal tahun 2020. Pembangunan jalan yang menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah itu tak berhenti sampai di situ. Titik 7 sampai 10 akan segera dibangun. Dengan begitu, pemerintah diperkirakan akan membeli tanah warga seluas 31,41 hektar. Berdasarkan izin yang ditandatangani Gubernur Bali, tanah warga di Desa Wanagiri, Pagayaman, dan Desa Gitgit telah ditetapkan menjadi jalur proyek. Ada yang dipilih, memang harus ada yang dikorbankan. Pemerintah memilih untuk membangun jalan shortcut, artinya pemerintah juga harus mengorbankan para petani cengkeh. Saya atas nama Muhammad Ilmu Yakin, di mana saya ini sebagai pemilik tanah yang terdampak Jalan Baru Singaraja Mengwitani atau yang disebut dengan shortcut, di mana saya ini pemilik tanah masih kurang setuju lah, bukan dalam artian kurang setuju masalah harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di mana masalahnya adalah tanah saya yang panjangnya 28 meter kali 2 bentuk persegi. Sedangkan di atas tanah itu ada tumbuhan cengkeh sebanyak 5 pohon, di mana tanah saya itu dibayar 600.000 globalnya, tapi tumbuhan cengkeh saya itu tidak ada nilainya. Sedangkan kita komplain itu katanya kita tidak punya kekuatan katanya. Dan gimana ya, kita itu masih berusaha untuk komplain bagaimana caranya agar pemerintah itu setidaknya menilai apa yang ada di lapangan sewajar-wajarnya. Dan mudah-mudahan keluh kesal kita sebagai petani cengkeh, yang dimana cengkeh itu adalah mayoritas penghasilan kita bertahun-tahun, bukan hanya untuk satu kali kan. Iya, benar. Kita berharap untuk pemerintah setidaknya memberikan ganti rugi yang sewajarnya lah. Dan kita harapkan juga kalau bisa kan disurvei ulang Ya. bagaimana keadaan di lapangan. Ya. Dan bantu keluh kesal masyarakat itu kan biar pemerintah tahu juga kan. Benar. Dan untuk masalah berjalannya proyek ini bukannya kita menolak, kita setuju, tapi setidaknya ganti rugi itu diberikan seadil-adilnya, selayaknya. Ya. Jangan kita masa tanah saya yang sekian meter dapat ganti rugi 600.000, cukup sebeli tanah, cuma dapat tanah mungkin 1 truk lah, lebih 1 truk udah nggak dapat juga itu. Dan mari sama-sama kita dengarkan pernyataan pemerintah di awal pertemuan. Saya kira meminimalisir, mengurangi keputusan negatif itulah kebijakan pemerintah. Saya kira ini sudah dipertimbangkan dengan matang.
Jadi untuk memfasilitasi kepentingan yang lebih luas, saya kira kepentingan yang lebih kecil akan diminimalisir, dikurangi. Tidak mungkin semuanya akan dipuaskan. Kebijakan sudah memang begitu teorinya, Bapak. Saya kira masyarakat mungkin yang sekarang yang terkena dampak tidak langsung menikmati positifnya, tetapi keturunan anak cucu kita yang akan menikmati. Mudah-mudahan dengan berpikiran yang baik, berpikiran yang positif, anak cucu kita yang lebih menikmati dampak positifnya ini. Mungkin itu Pak. Terkait dengan kompensasi ganti rugi. Nah, ini untuk masalah ganti rugi, walaupun nanti ranahnya ada di tahap pelaksanaan. Tadi disampaikan oleh Pak Tut Muhammad Soeharto itu ada cengkeh yang usianya sudah sangat tinggi. Tim Afrisial itu menilai, Pak. Jadi umur semua termasuk Bapak akan ditanyakan nanti. Sudah dihitung berapa hasil satu pohon cengkeh ini dalam setahun. Itu akan dinilai. Dan itu akan dikompensasikan semua dalam nilai ganti kerugian. Seperti yang disampaikan oleh Bugong tadi. Jadi bukan tanah saja. Kalau dulu mungkin kalau tim 9 tanah, hanya tanah yang dihitung. Di atas tanah tidak. Sekarang kalau ada bangunan kecil, ada sarana peribadatan, itu juga akan dinilai. Dan Bapak Ibu kalau memang pada saat konsultasi publik, pada saat kesepakatan bentuk ganti kerugian, bisa Bapak Ibu sampaikan di sana. Kalau itu umpama terhadap masjid kena, tidak bisa dielakkan lagi. Itu dari Pemrakarsa bisa mengganti rugi dengan membangun masjid kembali. Itu adalah dinilai kesepakatan pada saat pelaksanaan. Nanti ada musyawarahnya lagi. Kalau kita makin tim persiapan, hanya kesepakatan terhadap rencana pembangunan. Tapi nanti pada saat pelaksanaan itu sudah kesepakatan kesepakatan ganti bentuk ganti kerugian. Nah di sana dituangkan lagi. Seperti ini saya kira tim Afrisial sudah ada, Pak. Cara menghitungnya, bangunan, kelas bangunan dia tak tahu. Dan termasuk usia tumbuhan akan dihitung berapa panennya dalam setahun, nilainya berapa, itu akan dimasukkan semua. Ini kan sudah ada tim yang akan menentukan, karena bukan kami dari pemerintah atau dari Pemrakarsa yang akan menentukan harga itu, karena ada timnya khusus. Mungkin ini secara umum yang kita dapat sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bugong. Yang tambah lagi sedikit Pak ya. Nanti pada saat Satgas B turun di Perbekal atau di mana, di sana kan ada daftar, Bapak harus mengisi daftar sana. Nanti Bapak di sana bilang berapa tahun, puluhan tahun ini ya. Nanti dalam daftar nominatif ada di keterangan sana tumbuhan cengkeh luas berapa batang, berapa ininya, umurnya itu nanti ini akan semua dalam daftar nominatif tadi. Itulah yang nanti dinilai oleh tim appraisal. Nanti lengkap dalam daftar nominatif apapun itu Bapak sampaikan pada Satgas B nanti ya. Dari BPN teman kami dari Singaraja, dari Buleleng itu nanti di Kementerian semua. Ini rumah saya yang terkena dampak dari pembangunan ruas jalan baru Singaraja Mangwitani atau yang disebut dengan shortcut. Rumah saya hanya diklaim 4x5 atau yang diglobalkan cuma 20 meter persegi. Sementara rumah saya ukurannya 6x12 dan L-nya 5x9. Itu hanya mendapatkan ganti rugi 24 juta. Ini ada kandang kambing ukuran 3x5 dan ini ada kamar mandi ukuran 2x3 yang tidak dimasukkan klaim ganti rugi. Sementara saya kemarin sudah komplain langsung ke PUPR, BPN untuk memberikan data-data yang akurat. Sementara dari BPN, PUPR tidak pernah ada tanggapan sampai saat ini. Swastiastu Pak Gubernur. Ini saya kan setuju sekali sama program Bapak ini jadi tempat jalan Pak. Cuman ini
tanah saya ini tempat saya berdiri. Ini tanah sebelah saya ini. Tapi kenapa kok beda sekali Pak harganya? Setengah harganya saya ini cuman 19 juta per hari Pak. Padahal kemarin saya ini sudah 20 tahun saya berusaha ini sampai mencapai ini saya Pak punya tanah 7 are Pak. Nih sudah ada pondasinya Pak. Ini saya ini cengkehnya sudah besar-besar Pak. Kemarin sudah ditawar ini per are 60 juta Pak sama tetangga. Tapi tidak saya kasih Pak. Saya memang sudah usaha sekali ini tanah ini mau saya pakai untuk keluarga saya Pak. Tapi tiba-tiba ada program Bapak ini, bukan saya tidak setuju Pak. Cuman ini harganya Pak kok beda sekali Pak. Lihat ini cengkeh besar-besar sudah Pak. Harganya ini Pak, masa setengah dari yang ini sebelah saya ini Pak. Cuman batasnya cuman ini aja Pak. Ini pohon sompret ini aja Pak. Masa harganya setengah Pak. Saya sudah bertanya Pak. Sudah bertanya saya kepada pihak pemerintah dari Kados, kepala desa, camat, bahkan BPN, paling sering BPN ditanya Pak, PUPR. Semua jawabannya saya tidak tahu Pak. Cuman pernah dijawab kalau pengen tahu katanya suruh nanya kepada KJP Pak. Saya tanya kantornya, katanya kantornya di Jakarta Pak. Lihat Pak, pemandangannya indah gitu Pak. Makanya saya senang kalau tinggal di sini gitu. Ada yang nawar sampai 60 juta per hari, saya enggak kasih Pak. Katanya pemerintah ganti untung. Kok ini cuman setengah harganya dari yang di sebelah ini Pak. Makanya saya masih komplain, bukan saya tidak setuju Pak ini. Saya masih komplain karena harganya ini Pak enggak cocok sekali itu Pak. Mohon maaf saya Pak. Semuanya dari pihak pemerintah semuanya bilang tidak tahu gitu Pak. Suruh kantor KJP katanya kantornya di Jakarta Pak. Saya Denpasar saja enggak tahu Pak. Apalagi Jakarta ya sudah saya. Makanya sampai sekarang saya belum tanda tangan Pak. Tolong dibantu ya Pak ya. Gimana gitu supaya sedikit meningkat dah harganya Pak. Ya Pak, gitu aja Pak. Ini adalah bukti bahwa cengkeh ini adalah komoditas unggulan kami masyarakat Desa Pegayaman, yang dimana pohon cengkeh milik masyarakat Desa Pegayaman hanya diberi ganti rugi 1.400.000 per pohon, sementara satu pohonnya bisa menghasilkan 2-3 juta per pohon tergantung besar kecilnya. Dan ini adalah rumah milik Bapak Patahela, yang dimana rumah ini terkena dampak pembangunan jalan baru Singaraja Mengwitani atau yang disebut dengan shortcut, yang dimana rumah ini mendapatkan ganti rugi sebesar 90 juta rupiah setelah melakukan protes atau komplain. Rumah ini dibayar 600 juta rupiah tanpa ada alasan, sedangkan rumah ini permanen bertingkat yang menghabiskan biaya kurang lebih sekitar 500 juta. Dari kecil saya di Desa Pegayaman, sehingga saya bisa melanjutkan pendidikan hingga di perguruan tinggi. Itu bisa dibilang berkat 70% hasil dari cengkeh. Terus setelah saya mendengar adanya pembangunan jalan, yaitu shortcut yang terdampak di desa saya, itu setelah saya
turun. Setelah saya minta tanggapan ke warga, bagaimana reaksi warga di sana. Warga di sana sangat sepakat, sangat setuju tentang shortcut tersebut. Akan tetapi ada beberapa warga, kurang lebih 37 kakak yang belum menerima keputusan dari pihak pemerintah terkait ganti rugi, di mana pengadaan tanah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan juga disebutkan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ada beberapa asas di sana disebutkan. Salah satu asasnya adalah asas kemanfaatan, asas keadilan, terus asas keterbukaan, asas kesepakatan pengadaan tanah. Setelah saya melihat dan mempelajari undang-undang tersebut, di sini kok tidak diterapkan secara baik di pengadaan tanah yang di Desa Pegayaman. Iya, dan cengkehnya itu kan mayoritas penghasilan kami itu. Untuk masa depan anak-anak kita. Ya. Jadi kalau hanya dibayar 1 juta per pohonnya masih sekiranya masih agak rendah lah. Sebenarnya mendukung. Asalkan kan ganti rugi. Berarti. Itu cocok. Berarti yang diperjuangkan sekarang ini kan ganti rugi itu. Itu yang lagi ngemping. Ngepik itu misahin ini Bu ya? Jangan bandnya. Mana Pak? Di mana? Ada ya. Di Desa Pegayaman, cengkeh menjadi nafas hidup masyarakat. Cengkeh merupakan komoditas dan potensi alam di Pegayaman. Ia tak hanya menghidupi petani, tapi juga mengorek, memilah, dan memetik cengkeh. Tetapi setelah shortcut ini dibangun, cengkeh, rempah yang membuat bangsa Iberia, Portugis, dan Spanyol bertikai pada abad ke-16 dan 17, hanya akan menjadi masa lalu. Beginilah kondisi rumah warga yang pasrah atas pembangunan shortcut. Mereka memilih menghancurkan rumahnya mereka sendiri daripada melawan pemerintah. Mereka rela mengubur mimpi-mimpi demi pembangunan pemerintah. Dan saat ini, petani cengkeh Pegayaman sedang menggantungkan harapan kepada Lembaga Aliansi Indonesia. Kami sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia yang bertugas di Bali, kami melaksanakan tugas kami sesuai dengan surat tugas yang samban dari Ketua Umum kami sebagai pemantau atau membantu masyarakat dan pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Di samping ini kami juga berada di daerah Desa Pegayaman dan kami mendengar ada suatu permasalahan yang terkait dengan masyarakat, sehingga kita dapat membantu pemerintahan dan masyarakat bisa menjalin hubungan yang erat. Jadi tidak ada yang artinya dari masyarakat juga pemerintahan ada konflik. Jadi tugas kami membantu pemerintahan dan masyarakat untuk menjalin hubungan yang erat, yang harmonis dan secara kebersamaan. Ya. Satu pohon dikenakan berapa Pak? Kalau cengkeh 1.400.000. 1.400.000. Terus di tetangga Bapak ini ada pohon jati 5.500.000. 5.500.000. Ya.
Sedangkan punyaan bapak tuh nak dimasukkan gitu. Satu pun tidak. Satu pun nak dimasukkan. Berarti kan banyak kerugian bapak gitu loh. Nah, ini harapan bapak gimana nih terkait dengan permasalahan ini nih? Kalau bisa harus disamakan dengan teman-teman gitu. Samakan dengan teman-teman. Teman-teman dapat 1.400.000 untuk cengkeh, bapak juga dapat paling enggak itu sebenarnya. Paling tidak. Itu pun belum cocok menurut bapak. 1.400.000 kan cuman sekali gitu. Alasannya gimana tuh Pak? Nggak cocok tuh? Sebab cengkeh itu kan tiap tahun tuh panen. Tiap tahun panen. Sedangkan per pohon tuh kadang menghasilkan 2 juta. 2 juta. Ya 2 juta rupiah per pohon itu. Dan sekarang cuman dikasih 1.400.000 cuman sekali kan. Iya benar. Jauh tuh. Sedangkan cengkeh ini mata pencaharian utama. Iya itu dah kalau Pegayaman mayoritas dah tuh. Iya. Demi depan untuk ke depan tuh. Memang itu udah harapannya gitu. Iya. Untuk anak-anak gimana nanti Pak ya? Iya ya. Harapan ke depan agar pemerintah terkait bisalah ya memperbaiki lah berkas-berkas yang tidak ada supaya diadakan. Mensurvei ulang Pak ya? Ya kalau bisa mensurvei ulang, audit ulang lah. Ya. Nah ini untuk rencana ke depan, kalau kemudian shortcut ini sudah dieksekusi, Bapak bakal rencana untuk beralih profesi jadi apa nih Pak? Kalau cengkeh nggak ada nih? Ya nggak tahu lah, itu kan masa depan saya, nggak tahu juga. Belum terpikirkan ke sana? Belum. Iya. Tempat rumah aja belum punya. Pembangunan shortcut ini tentu sangat berdampak bagi lingkungan hidup, sosial, maupun ekonomi. Harapannya, dengan adanya jalan pintas ini akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Tetapi, ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiran saya. Kesejahteraan rakyat yang mana yang sedang diharapkan? Biarkan waktu yang menjawab. Membangun rumah, merampas tanah.